Gempar dan terus diviralkan banyak media sosial, sosok Megawati Hangestri sang juara peraih banyak medali dan penghargaan dalam aksi yang kini banyak dipuja hingga mengharumkan nama Indonesia di kancah voli Asia. Megawati yang memiliki kehebatan di luar nalar, yang juga dikenal mempunyai ciri khas dan gaya sendiri, menjadi pemain voli berhijab pertama di Korea. Meski di awal diragukan, namun akhirnya bisa membuktikan kehebatannya yang cukup mengagumkan. Serentak heboh dan menjadi trending dalam waktu yang singkat, sehingga banyak media dalam dan luar mencari tahu siapa Megawati Hangestri sebenarnya, yang memetik prestasi dengan cara yang unik dan berbeda sebab kehebatannya tersebut. Hingga Buya Yahya mengungkap hal penting soal ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Sebenarnya aku gak terlalu tertarik dengan bola voli. Sebenarnya aku lebih suka main sepak bola gitu di awal. Ya masih masa-masa kecil, tapi ayah aku, mama aku bilang jangan sepak bola karena menurut mereka kayak itu lebih ke cowok kan ya. Maksudnya kayak spesifiknya kan lebih ke cowok gitu kan. Dan bola voli itu mungkin karena aku tinggi, kayak sayang aja kalau di sepak bola. Sebenarnya bisa aja di sepak bola, tapi ya menurut orang tua lebih bagus di voli. Ya. Ini jalannya ternyata dapat berkah dan rezekinya juga di voli. Inilah Megawati sang Megatron Indonesia yang beragama Islam, bernama lengkap Megawati Hangestri Pertiwi. Lahir 20 September 1999 di Jember, Jawa Timur, anak dari ibu dan bapak maksum. Lulusan Universitas Kahuripan Kediri tahun 2020, yang mengawali karir sebagai atlet voli wanita sejak 14 tahun sebagai salah satu pemain muda dalam skuad Surabaya Jatim, Lipoli Divisi Utama Proliga, Jakarta Promina Pastron dan BNI 46, Bandung BJB Tanda Mata, hingga akhirnya masuk daftar bursa voli luar negeri, membela sejumlah klub Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Megawati yang kini bersinar terang di Red Spark Korea Selatan berhasil mencuri perhatian berkat permainannya yang menawan dengan menunjukkan servis yang kuat dan akurat, dan yang menjadi andalannya adalah smash keras dan tajam yang jelas tidak terbantahkan. Maka dari itu Megawati dijuluki sebagai sang Megatron yang juga memiliki kemampuan bertahan, blok yang kuat dan mumpuni, serta dikenal sebagai pemain yang gigih pantang menyerah, selalu berusaha keras dalam memberikan yang terbaik untuk tim yang membesarkan namanya. Hingga kini Megawati telah menorehkan banyak prestasi membanggakan sebagai individu, klub dan tim nasional dengan sejumlah torehan medali dan piala yang membanggakan, meski tetap memakai hijab kebanggaan Islam dalam setiap aksinya kapan dan dimanapun berada. Melihat ramai komentar beragam hingga pentingnya penjelasan lengkap terkait semua yang dihadirkan serta siapa Megawati Hangestri sebenarnya, inilah penjelasan Buya Yahya yang menegaskan salah satu hal penting terkait ini. Mengenakan jilbab semacam ini adalah ibadah. Jauh lebih gede pahalanya daripada sholat duha yang Anda dirikan. Jauh lebih gede pahalanya daripada sholat tahajud yang Anda lakukan, wahai para ibu-ibu yang soleha. Karena apa? Menutup aurat hukumnya wajib. Sholat duha adalah sunnah. Maka
Kenakan ini di saat Anda bertemu dengan kaum pria. Dan niati itu adalah ibadah. Anda menjaga aurat Anda ibadah. Ada nilai di hadapan Allah seperti melaksanakan ibadah sholat lebih dari itu bahkan. Seperti itu insya Allah. Semoga semuanya jadi terjaga, aurat terjaga. Kemudian juga kalau Anda, wahai adikku yang solehah, engkau membuka auratmu. Pertama, kesalahan pada dirimu dan semoga Allah ampuni. Yang kedua, engkau mengundang dosa orang yang melihatmu. Jika satu orang yang melihat dosa satu, kamu pun dapat. Jika yang melihat 10 orang, maka 10 orang juga dosa, kamu dapat. Maka wahai adikku yang masih anak-anakku yang belum menutup aurat, mintalah kepada Allah, ya Allah bimbing kami ya Allah, agar kami bisa menutup aurat kami. Dan ingat semuanya dengan keindahan. Jangan ada yang mencaci, jangan ada yang mengolok. Dan kepada para wanita semuanya, khususnya Anda yang sudah pakai jilbab, pakai kerudung, apalagi pakai cadar, minta pada Allah ada istiqomah. Dan ingat, jangan Anda merendahkan mereka-mereka yang belum pakai cadar atau mereka yang belum pakai kerudung. Ingat. Maka mengenakan jilbab adalah ibadah jauh lebih besar daripada sholat duha dan tahajud yang Anda dirikan. Karena menutup aurat hukumnya wajib, sedangkan sholat duha adalah sunnah. Maka kenakan ini di saat Anda bertemu dengan kaum pria, kapan dan dimanapun berada. Dan niat itu adalah ibadah, karena semua ada nilai pahala di hadapan Allah, kata Buya Yahya. Maka berbanggalah dengan hijabmu apapun bentuk aktivitasmu. Lantas dengan cara berbeda dari wanita biasa hingga berhasil meraih kesuksesan di dunia, semua ada nilai kebaikan meski semua tidak lepas dari kewajiban ketika semua kegiatan apapun dilakukan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat Buya Yahya bukan membahas Megawati Hangestri secara langsung, tetapi beliau membahas hukum hijab secara umum sebagai contoh untuk kita bahwa semua kegiatan bisa menjadikan kebahagiaan ketika semua dilakukan dengan ikhlas di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa orang sukses adalah orang yang selalu bekerja keras, mencari peluang untuk bisa menjadi yang terbaik dalam kondisi apapun. Sedangkan orang yang gagal adalah orang yang selalu berkata, apa yang bisa saya lakukan dengan segala halangan? Berusaha keras, berdoa dan tawakal, memiliki keyakinan penuh bahwa Allah akan memberikan keberhasilan dan kesuksesan meski segala sesuatunya tampak mustahil didapatkan. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.